Ya, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Pada saat ini, saya akan membagikan sebuah cerita atau kisah yang menginspirasi saya. Kisah inspiratif ini yang juga membuat saya mengerti apa yang harus saya ambil menjadi keputusan untuk hidup saya saat ini, esok, dan yang akan datang. Ya, saudara-saudara yang terkasih, pada kisah inspiratif ini mungkin saya tidak akan memakai ayat firman Tuhan karena ini sifatnya umum untuk semua kalangan dan pure. Ini just for a life, hanya untuk kehidupan di dunia nyata. Kisah ini sebenarnya sudah seringkali saya dengar, bahkan jauh sebelum saya ada di sini, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu saya sudah mendengar kisah ini, dan kisah ini sangat mengharukan saya dan menjadi sebuah inspirasi hidup yang sungguh-sungguh dapat membuat saya mengerti dan dapat memilih sesuatu yang tepat dan benar. Ya, saudara-saudara yang terkasih, sebuah tulisan inspiratif yang mengingatkan kita pada seseorang yang berharga dan bermakna dalam hidup kita. Tulisan ini telah banyak dipublish di internet ataupun di media lainnya. Namun saya sendiri, bahkan di beberapa sumber yang ada, tidak menemukan siapa pemilik dari tulisan ini. Dan saat ini pula saya hanya copy paste, tetapi sangat menginspirasi saya. Tulisan ini berkisah tentang seseorang yang ditantang atau diperhadapkan untuk memilih dari beberapa pilihan, yang terutama nanti ada 3 pilihan yang sangat membingungkan. Pada akhirnya hanya ada 3 pilihan, dan dalam memutuskan satu pilihan yang harus diambil, bagaimana derayan air mata pada saat ia mencoret 2 nama yang dicintainya. Lalu pada akhirnya, siapakah satu nama yang tersisa yang menjadi pilihannya? Berikut adalah kisahnya. Orang selalu berkata, ada bekas istri seperti saya.
Saya pernah mengalami kegagalan rumah tangga dan ada bekas istri saya. Tetapi tidak ada bekas anak, bahkan orang tua. Karena kita sungguh-sungguh mempunyai pertalian darah yang kuat dengan orang tua dan juga dengan anak kita, anak kandung pastinya. Nah, cerita bijak berikut ini mungkin dapat mengubah pandangan tersebut dan membuat seseorang ingin memiliki suami atau istri pada akhir hayatnya. Karena memang kita butuh seorang pendamping, seorang teman hidup. Bahkan kalau di dalam firman Tuhan, pasangan kita adalah penolong kita, penghibur kita, dan teman sepanjang hayat selama kita diberi kesempatan berdua dengan pasangan kita, menikmati hari tua kita sampai memutih rambut kita, sampai keriput kulit kita, bahkan sampai membungkuk punggung kita, kita selalu bersama. Ya, kisahnya sebagai berikut. Seorang dosen mengadakan permainan kecil kepada mahasiswanya yang sudah berkeluarga dan meminta satu orang maju ke papan tulis di depan. Dosen itu berkata, tuliskan 10 nama yang paling dekat dengan Anda. Lalu mahasiswa tersebut menulis 10 nama. Ada nama tetangganya, ada nama orang tuanya, teman kerjanya, istrinya, anaknya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, dan juga saudara-saudaranya, pamannya, bibinya, dan akhirnya tercipta atau tertulis 10 nama yang dia rasa mahasiswa ini dekat dengan orang-orang tersebut. Lalu dosen itu berkata lagi, sekarang silakan pilih 7 di antaranya yang sekiranya Anda ingin hidup terus bersamanya. 7. Berarti mahasiswa itu harus mencoret 3 nama. Lalu dicoretlah yang tidak terlalu dekat hubungannya, pamannya, termasuk di situ ada kakaknya yang sudah berkeluarga mungkin, dan juga ada saudara yang lainnya. Nah, sudah tercipta atau tertulis masih 7 nama, 3 sudah tercoret. Dosen itu berkata lagi, sekarang coret lagi 2 nama dari sana dan tinggalkan 5 nama. Lalu mahasiswa itu mencoret lagi nama-nama yang tidak terlalu dekat
hubungannya dengan dia. Setelah 5 nama, dosen itu berkata lagi, lalu sekarang coret lagi 2 nama. Lalu mahasiswa itu mencoret 2 nama adiknya. Tinggal tersisa 3 nama, yaitu mamanya, orang tuanya. Kebetulan bapaknya sudah meninggal, jadi hanya ada nama mamanya, nama istrinya, dan nama anaknya. Anaknya baru 1. 3 orang ini yang paling dekat dan paling disayangi. Lalu suasana kelas menjadi hening. Mereka mengira semua sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dipilih, karena 3 nama itu adalah nama yang sangat dicintai. Tiba-tiba dosen berkata lagi, karena permainan belum usai. Silakan coret 1 nama. Dan mahasiswa itu perlahan mengambil pilihan yang amat sulit, lalu mencoret nama orang tuanya secara perlahan. Nama mamanya dicoret, dan tinggal 2 nama, istrinya dan anaknya. Dan kawan-kawannya di kelas itu juga tegang, cemas, dan bertanya dalam hatinya, mengapa nama ibunya dicoret? Bukankah baru kemarin kita merayakan Hari Ibu? Ibu yang sangat kita kasihi, ibu yang tidak pernah putus kasihnya terhadap kita, ibu yang selalu berjuang untuk kehidupan kita anak-anaknya, ibu yang tidak pernah berhenti mengeluarkan air mata, keringat, dan tenaga untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi kenapa nama ibunya dicoret? Lalu belum selesai sampai di situ. Dosen itu berkata lagi, sekarang silakan coret 1 nama lagi dan tinggalkan 1 nama yang terutama di dalam hidupmu. Hati sang mahasiswa menjadi bingung sekali. Kemudian ia mengangkat alat tulis dan lambat laun ia mencoret nama anaknya, dan mahasiswa itu pun menangis. Kita bayangkan, anak kita, darah daging kita coret. Mahasiswa itu mencoret nama anaknya, anak satu-satunya pada saat itu. Apakah ini pilihan yang salah?
Apakah suatu saat nanti anak itu yang akan mengangkat kita, orang tuanya? Anak itu yang akan mengurusi kita, peduli kepada kita, yang akan terus memberikan kehidupan kepada kita selama kita masih hidup. Artinya pada suatu saat nanti kita berharap anak kita yang akan menanggung hidup kita, anak kita yang akan peduli terhadap kita, berbakti kepada kita. Tetapi mahasiswa itu mencoret nama anaknya. Dan ia sungguh menangis akan pilihan itu. Setelah suasana tenang, sang dosen bertanya kepada mahasiswa itu, "Kau tidak memilih orang tua yang membesarkan Anda, juga tidak memilih anak yang adalah darah dagingmu sendiri. Sedang istrimu itu bisa dicari lagi. Tetapi mengapa Anda berbalik memilih istrimu?" Sebuah keputusan, sebuah pilihan yang sangat sulit, bagaikan memilih buah simalakama. Tetapi itulah prinsip hidup. Jika kita memakai logika kita, jika kita memakai arus kehidupan yang sebenarnya, itulah prinsip hidup. Kita harus memilih seperti skala prioritas, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita pilih. Bukan berarti melalui inspirasi kisah ini kita mengabaikan orang tua kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita, bertaruh hidupnya untuk kita, dan kita menjadi anak durhaka, kita menjadi anak kurang ajar, kita seperti maling kundang. Bukan juga kita menyia-nyiakan anak kita, anak yang sudah kita besarkan, anak yang sudah kita didik, darah daging kita, harapan kita, kehidupan masa depan kita, harapan kita dan sebagainya. Bukan. Tapi inilah realita kehidupan yang ada. Semua mahasiswa yang di dalam kelas terpanah menunggu jawaban dari mahasiswa itu. Lalu setelah sedikit merenungkan, sang mahasiswa itu berkata dan menjawab keraguan-raguan ataupun hal-hal yang membingungkan atas pilihannya. Dan ia berkata, "Seiring waktu berlalu, orang tua saya akan pergi dan meninggalkan saya. Dan tidak mungkin saya terus bergantung kepada orang tua saya, kepada mama saya. Sedangkan anak, jika sudah dewasa,
apalagi sudah menikah kelak. Setelah itu pasti juga akan meninggalkan saya. Dia akan ikut suami atau istrinya, dan dia akan mempunyai keluarga, kesibukan sendiri, dengan berbagai problema kehidupan yang akan dia hadapi. Juga belum tentu dia bisa peduli 100% kepada saya sebagai orang tuanya. Dan akhirnya saya memilih istri saya. Karena istri saya adalah benar-benar teman hidup saya, yang bisa terus menemani saya dalam hidup ini, dalam suka dan duka, dalam hal apapun. Teman curahan hati, teman berbagi segala hal, penghibur, penolong, dan yang membuat damai sejahtera dan sukacita selalu ada. Oleh sebab itu, selama Tuhan memberikan umur yang cukup bersama dengan pasangan istri saya akan bahagia bersamanya. Dan biarlah orang tua saya berlalu dengan usianya yang sudah lanjut, mungkin juga sudah waktunya Tuhan memanggil. Bahkan anak saya yang sudah beranjak nanti remaja, dewasa, dan akan meninggalkan saya, apalagi setelah dia menikah, tinggal saya bersama dengan istri saya mengarungi kehidupan yang ada. Jadi orang tua dan anak bukan saya yang memilih, tapi Tuhan yang menganugerahkan. Artinya, kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua siapa. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita lahir di dalam keluarga si anu, si ini, si itu. Nama orang tua kita, bapak kita si A, si B, ibu kita namanya C atau D. Kita tidak bisa memilih. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan anak yang Tuhan berikan juga kepada kita tidak bisa memilih. Tuhan mau memberikan laki-laki atau perempuan atau bagaimanapun dan apapun, kapan, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi pasangan kita, selain ada campur tangan Tuhan, tetapi ada kehendak bebas kita di dalamnya. Dan kita juga yang memilih pasangan kita. Artinya, sungguh dari dalam hati kita yang menentukan pilihan kita. Ingat waktu kita baru kenal, CLBK ataupun pacaran, ada momen-momen tertentu kita diperhadapkan untuk meneruskan hubungan atau tidak. Apalagi kalau sudah banyak kecewa, mungkin kita bisa ambil jalan terbaik, yaitu berpisah, putus. Tapi jika kita nyaman, kita happy, kita sukacita bersamanya, ada damai sejahtera, kita teruskan dan kita menikah, itulah pilihan hidup kita.
Artinya pasangan kita, suami istri kita, kita yang menentukan, kita yang memilih. Tuhan yang juga campur tangan untuk menjadikannya, karena ada jodoh di tangan Tuhan. Kesimpulannya bahwa pasangan hidup kitalah yang sungguh harus kita utamakan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita gandeng seumur hidup kita. Karena dengan dialah hidup kita bermakna, hidup kita berarti, hidup kita akan bahagia di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan jika kita sudah melakukan hal yang benar, maka kita pun juga akan melihat senyum dari orang tua kita yang tersenyum melihat hubungan rumah tangga kita yang harmonis dengan pasangan kita. Bahkan juga anak-anak kita bisa mencontoh kita sebagai orang tua yang luar biasa, orang tua yang memberkati, orang tua yang menjadi inspirasi bagi hidup rumah tangganya kelak. Itulah kisah inspirasi yang sangat menggugah hati saya, dan semoga melalui video ini, copy paste kisah inspirasi ini juga dapat membuat saudara-saudara terkasih merenungkan dan terinspirasi di dalamnya untuk membangun keluarga yang lebih berkualitas, untuk menunjukkan kepada pasangan hubungan yang baik. Karena hubungan yang baik itu tercipta dari kesetiaan, ketaatan, kepercayaan, komunikasi yang baik, dan saling mengasihi, mencintai, menghormati, dan tulus dalam segala hal. Intinya, jadikan Tuhan Yesus sebagai pondasi dari hubungan kita bersama dengan pasangan kita di dalam keluarga kita. Dan melalui kisah inspirasi ini, sekali lagi, bukan saya mau mengajak kita untuk melupakan orang tua kita, ataupun juga menyia-nyiakan anak kita, dan kita hanya mengutamakan pasangan kita. Tetapi jika pilihan itu tidak terelakkan, maka sejatinya atau pilihan terbaik seperti di dalam kisah inspirasi ini. Dan ini sangat-sangat membuat saya terinspirasi untuk lebih lagi mengerti kita satu sama lain, antara suami istri, karena memang tidak mudah menyatukan dua hati yang berbeda untuk satu tujuan, satu visi, satu misi, yang intinya adalah membangun rumah tangga yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan juga bahagia selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai berjumpa di video inspirasi lainnya. Dari saya, PDP Tan Johan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Amin.